Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Lebih spesifikasinya ke macam-macam kingdom yang biasa dipelajarin di kelas 7 atau 1 SMP. Apa sih sistem klasifikasi makhluk hidup? Sistem klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu cara untuk mengkategorikan organisme-organisme berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing jenis. Klasifikasi juga dilakukan dengan melihat ciri-ciri morfologi, anatomi, dan biokimianya. Hasilnya akan muncul kelompok makhluk hidup atau disebut juga dengan takson. Tingkatan takson atau yang biasa disebut dengan taksonomi, yaitu tingkatan unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Urutan tingkatan takson mulai dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah adalah kerajaan atau kingdom, yaitu dunia, filum untuk hewan dan divisi atau divisio untuk tumbuhan, kelas yaitu kelas, order atau ordo itu bangsa, family itu suku, genus itu marga, dan spesies itu jenis. Seperti yang kita lihat pada gambar, yang tertinggi berada di kingdom dan terbawah spesies. Jenis-jenis kingdom. Teori klasifikasi makhluk hidup yang umum digunakan adalah yang dikemukakan oleh Whittaker, yaitu 5 kingdom sebagai berikut: kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Satu, Monera adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti, melainkan hanya bahan inti saja, yaitu asam inti dan DNA. Kelompok Monera terdiri dari Eubacteria atau bakteri dan Archaebacteria atau bakteri yang hidup di habitat ekstrim. Contoh dari organisme yang termasuk ke dalam kelompok Monera adalah bakteri dan alga biru. Yang kedua, Protista adalah makhluk hidup yang terdiri dari satu sel atau banyak sel yang memiliki membran inti, misalnya protozoa yang mirip hewan, alga yang mirip tumbuhan, dan protista yang mirip jamur. Contoh alga yang mirip tumbuhan seperti Pyrophyta, ganggang api, atau Chlorophyta, ganggang hijau. Yang ketiga, Fungi adalah jamur, yaitu makhluk hidup yang tidak memiliki kloropas. Tubuhnya terdiri dari satu sel berbentuk menang dan dinding selnya berupa zat kitin. Hal ini membuat jamur tidak bisa dikelompokkan sebagai hewan maupun tumbuhan. Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteramycota itu merupakan contoh fungi. Yang keempat, Plantae adalah tumbuhan, yakni makhluk hidup bersel banyak dan memiliki kloroplas sehingga dapat melakukan fotosintesis. Makhluk hidup ini dapat berkembang biak atau reproduksi secara seksual dan aseksual. Tumbuhan terdiri dari lumut, paku, berbiji terbuka, hingga berbiji tertutup. Contohnya, Pteridophyta, tumbuhan paku, Bryophyta, tumbuhan lumut, dan Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Yang terakhir, yang kelima, Animalia adalah hewan, yaitu makhluk hidup dengan membran inti dan tidak memiliki kloroplas. Berbeda dengan tumbuhan, hewan dapat bergerak aktif dan memiliki sistem saraf. Hewan terbagi berdasarkan makanannya seperti herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan daging, dan omnivora, pemakan segalanya. Kemudian juga terbagi atas ada atau tidaknya tulang belakangnya, mulai dari invertebrata yang tidak memiliki tulang belakang dan vertebrata, yaitu yang memiliki tulang belakang. Untuk nama-nama kingdom, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kedepannya kita akan bahas macam-macam hewan berdasarkan karakteristiknya. Apakah ada pertanyaan?
Bagi yang mau bertanya atau mau request buat dibuatin materi tentang apa, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, see you.